Bismillah, Bapak boleh nih? Ye, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa bagaimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah pada sarapan belum? Sudah, Pak. Belum. Nanti sarapan bareng Bapak. Siapa? Makasih. Nah, nanti kalau bisa jawab pertanyaan di pelajaran pagi ini, Bapak traktir soto. Hore. Hore. Baik, selanjutnya sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Mari untuk ketua kelas Pak duduk, siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. ya sebelum Bapak mulai pelajaran, ada yang tidak masuk hari ini? Joko, Pak. Ada yang tidak masuk? Joko kemana Joko? Bolos Pak sama temennya. Loh kok bolos nggak diajak? Enggak tahu Pak Joko Pak. Tadi diajak masuk kelas nggak mau, Pak. Wah, nanti lain kali diajak ya? Oh Nanti iya. kalau bolos lagi di pelajaran Bapak, nanti Bapak beri sanksi. Oh iya Pak. Iya, Pak. Nah, untuk bolos, baru pertama kali bolos kayaknya si Joko. Ya, Iya, Pak. kalian jangan ikut-ikutan Joko ya. Ya Insya Pak. Allah. Ya, sebelum kita masuk ke bab 9 ya hari ini. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai adab membaca Al-Quran. Ada yang masih ingat babnya apa saja yang kita pelajari kemarin? Adabnya apa saja? Coba Mas Eko. Masih ingat apa tidak? Masih ingat, Pak? Alhamdulillah. Coba sebutkan adab-adabnya membaca Al-Quran itu apa saja Mas Eko? Ya, yang pertama itu adalah mempunyai niat yang ikhlas, Pak, kita membaca Al-Quran. Dan yang kedua, ketika membaca Al-Quran itu harus khusyuk, tenang, dan juga sopan, Pak. Dan yang ketiga ada di tempat yang suci ketika membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah membaca doa isti'adzah. Dan yang kelima membaguskan suara atau nyaring, jelas tajwidnya dan makharijul hurufnya. Ya, tajwid Tar, til. itu Pak. Kemudian membaca dengan perlahan-lahan, jadi tidak besar-besar bacanya. Jadi jangan tergesa-gesa kalau membaca Al-Quran. Jangan kok cepet-cepetan, jangan kok dikaget, harus cepat selesai, cepat khatam nanti dibaleni lagi. Tidak seperti itu. Kita baca Al-Quran itu secara pelan-pelan, perlahan. Kalau bisa kita maknai, kita resapi artinya. Kalau nggak tahu artinya, kalau nggak tahu maknanya, tanya. Oh Pak Guru, ini gimana loh artinya ayat ini? Kok saya agak suka dengan ayat ini artinya apa Pak Guru? Seperti itu ya. Mungkin kalau mau tanya. Jadi, ya Pak. Nah, kali ini kita masuk ke bab berdoa. Nah, ini beberapa nih. Baru ada berdoa. Ini gambar Sholat, habis sholat terus berdoa. Berdoa pada saat sholat, Pak. Bapaknya sih Pak, anak bersama Bapaknya. Ini anaknya diajari berdoa sama bapaknya. Kemudian kalau ini Berdoa sekilas. ini siapa? Ini Riko ya. Ya, Ya mau Pak. ya. Ini Riko ini. Ya. Ini Pak. SD kamu dulu ya ini SD. Iya Pak. Ini adalah Ya. anak sekolah sedang Berdoa. Nah, sebelum mulai pelajaran tadi kan sudah berdoa juga kan tadi. Sudah Pak. Begitu ya. Baik. Nah, kita akan mempelajari mengenai berdoa. Apa itu berdoa? Nah, berdoa itu menurut bahasa adalah
memanggil atau meminta tolong atau memohon sesuatu. Nah, sedangkan menurut syariat Islam, berdoa adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri kita dan tunduk kepadanya. Nah, jadi kita ketika berdoa itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berdoa memohon pada batu besar atau pohon besar. Itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian manfaat berdoa. Yang pertama, yakni ini terhindar dari keputusasaan. Nah, itu karena kita selalu berharap kepada Allah memberikan sesuatu yang kita inginkan. Jadi ketika kita sedang drop ataupun kita sedang putus asa karena sesuatu, mungkin ketika kita bermain kalah dengan teman ataupun kita jelajahi teman, atau ketika bermain dijotosi teman, itu pasti kau sering apa tidak? Sering Pak. Waktu di SD dulu. Sering. Gimana? Pasti pernah nangis ketika dijotos temannya? Nangis Pak, waktu kecil Pak. Nah, nggak berani Pak dipukuli Pak. Rame-rame Pak saya Pak dipukuli. Wah, kamu sendirian? Iya Pak. Saya nangis. Terus kamu bilang pada orang tua? Iya Pak, bilang Pak. Teman saya tadi nakal mukulin saya sampai bikin saya nangis Pak. Terus dilabrak sama orang tua kamu nggak? Ya. Teman-teman kamu yang nakal. Ya, kurang tua saya terus langsung datang ke teman-teman saya mukuli tadi Pak. Terus dimarahin teman saya. Ya. Itu bagus, tapi kamu itu lelaki. Ya. Jadi jangan kok langsung ngandaki temennya. Nah, seperti itu juga. Ketika seperti itu kamu jangan putus asa karena kamu harus selalu berharap kepada Allah agar Allah menolong kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian manfaat yang kedua ini terhindar dari sifat sombong dan takabur karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah. Nah, jadi terhindar dari sifat sombong dan takabur. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu ketika kita berdoa, itu kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak sombong. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita dapat itu asalnya dari Allah. Jadi bukan kok itu dari usaha kita sendiri, tapi melainkan juga ada campur tangan dari Allah. Dan yang utama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian menjadikan hati kita menjadi tenang dan tenang. Ketika kita berdoa, hati kita akan menjadi tenang karena semua masalah yang kita alami ataupun permasalahan yang sedang kita hadapi itu kita sandarkan semuanya, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika nanti kita memiliki permasalahan sebesar apapun, ketika semua itu kita serahkan kepada Allah, maka ya sudah, itu adalah sudah koridor Allah untuk mengatur bagaimana nanti yang akan diberikan kepada kita. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita dari setiap permasalahan yang kita hadapi, seperti itu. Nah, kemudian manfaat doa yang selanjutnya adalah merasa dekat dengan Allah. Nah, ketika kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merasa dekat. Kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa dekat, kita juga akan terhindar. Kita akan juga dihindarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan yang dilarang. Nah, jadi ketika kita sudah merasa dekat dengan Allah, nah, itu ketika kita mau maksiat, ketika kita mau melaksanakan sebuah kemaksiatan, pasti Allah sudah membentengi diri kita juga. Allah sudah menaruh benteng yang kuat bagi diri kita ketika kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir yakni Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Nah, ini kita berdoa juga semoga agar ketika nanti, ketika kita besar, ketika kita tua, ataupun ketika kita meninggal, kita diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai manfaat berdoa? Belum ada Pak. Belum Pak. Belum. Sampai di sini paham ya mengenai manfaat berdoa? Paham Pak. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada lafal doa ya di sini. Nah,
ini ada contoh, ini cuma contoh ya. Yang pertama ini doa kepada doa untuk kedua orang tua. Sudah hafal ya pastinya? Oh, sudah dari TK, dari SD. Hafal. Nah, Mas Riko dulu kan juga pernah TPA kan? Pernah Pak. Ini hafalnya ketika doa kepada kedua orang tua ini hafalnya ketika di TK atau ketika TPA atau diajari orang tua? Diajari orang tua langsung Pak. Diajari orang tua langsung. Iya Pak. Sudah hafal kan doanya? Alhamdulillah sudah Pak. Nah coba dibaca bareng sama Mas Asrul. Yuk 1, 2, 3. Pakai Bismillah dulu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini maksud dari doa ini sudah tahu apa belum? Belum Belum tahu Pak. Sudah tahu belum? Belum tahu. Nah, ini makanya kita pelajari mengenai doa ini maksudnya apa ya? Nah, Rabbighfirli, bahwasanya ketika kita berdoa itu juga harus kita berusaha untuk memahami makna dari doa tersebut. Nah, ini maknanya Rabbighfirli itu menunjuk kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah li dosaku, walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah keduanya kama sebagaimana rabbayani shaghira, keduanya menyayangi pada waktu kecil. Jadi doa ini sangatlah dalam sekali maknanya. Yakni ketika kita masih kecil ataupun ketika Mas Riko dan Mas Asrul masih kecil, itu kan juga disayangi oleh kedua orang tuanya, diberikan kasih sayang yang banyak oleh orang tua Mas Riko dan Mas Asrul. Nah, ini kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, ataupun mengampuni dosaku dan kedua orang tuaku. Nah, jadi di sini doa ini bermakna dua, untuk mengampuni diri pribadi dan kedua orang tua. Nah, kemudian sayangilah kedua orang tua kita, kedua orang tua kalian itu sebagaimana keduanya menyayangi itu pada waktu kecil. Nah, itu ketika orang tua saja menyayangi anaknya seperti itu, bagaimana kalau Allah menyayangi diri kita? Sudah bisa dibayangkan? Bayangkan sendiri, coba. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyayangi diri kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menyayangi diri orang tua kita, itu seperti apa? Nah, itulah pada dasarnya doa ini adalah sangat dalam sekali maknanya. Nah, kemudian doa yang kedua adalah juga sudah hafal pastinya Mas Asrul. Sudah Pak. Doa keselamatan dunia dan akhirat. Mas Asrul hafalnya ini ketika dulu diajari orang tua atau ketika TPA atau diajari Pak Guru ketika di SD? Dulu waktu TK Pak. Waktu TK? Ya. Diajari sama siapa? Diajari sama Bunda. Bunda, guru. Ya. Kalau dulu panggilnya Bunda. Bunda. Ya. Coba ya, coba dibaca Mas Asrul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Doa ini juga sangat dalam sekali maknanya. Bahwasanya doa ini selain kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebahagiaan ataupun kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat kelak. Jadi doa ini walaupun simpel ya sebenarnya doanya, tapi maknanya juga sangat dalam sekali. Karena sudah mencakup keseluruhan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu melingkupi banyak sekali juga. Seperti kebaikan keilmuan, kebaikan kita berbuat baik kepada sesama, hubungan kita bagaimana kepada sesama, hubungan kita bagaimana kepada Allah, dan juga hubungan kita bagaimana kepada alam. Ini mencakup itu semua. Kemudian kebaikan di akhirat. Nah, kita kan juga belum tahu akhirat itu seperti apa. Mas itu juga belum tahu kan akhirat itu seperti apa. Belum tahu. Mungkin mimpinya Mas Riko ngawang-ngawang seperti itu
hakikatnya akhirat itu juga kita belum tahu bagaimana akhirat itu. Karena kita juga belum sampai di situ, kita juga belum masuk di alam akhirat, kita masih di dunia. Maka ada ulama yang mengatakan bahwasanya ketika kita hidup di dunia itu sejatinya adalah bekal kita untuk hidup di akhirat. Karena hidup di akhirat adalah sejatinya hidup. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya kematian adalah permulaan dari kehidupan, seperti itu. Jadi ketika kita hidup di dunia ini sebenarnya adalah bagaimana juga kondisi ketika kita di akhirat nanti. Ketika di dunia kita baik, kita beragama dengan baik, kita melakukan kebaikan kepada sesama, insya Allah di akhirat kita juga akan selamat. Nah, ini dibarengi dengan doa ini, jadi doa kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ini ada juga yang menyebutnya dengan doa sapu jagat, saking dahsyatnya sebuah dosa ini. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum Pak. Nah, selain doa-doa ini juga banyak sekali doa. Mas Eko sudah hafal doa masuk masjid kan? Hafal lah. Gimana doa masuk masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Nah, itu udah tahu maknanya Allahumma ftah li abwaab rahmatik Belum tahu. Nah, itu doa juga sangat mulia sekali. Ketika kita masuk masjid, kita mengucapkan Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Allahumma ftah li, ya Allah bukakanlah pintu. Waftah li abwaab rahmatik. Bukakanlah pintu kepada kami rahmat dari panjenengan, rahmat darimu. Nah, itu ketika kita masuk masjid, itu kita meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita masuk masjid kita mendapatkan rahmatnya, kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita masuk masjid itu kita juga niati iktikaf juga ya. Nah, iktikaf itu bukan cuma ketika Ramadan saja. Di hari-hari biasa itu kita juga bisa meniatkan iktikaf ketika masuk masjid. Niatnya sudah belum Mas Masud? Ketika Mau iktikaf di masjid? belum Pak, belum hafal. Mas itu udah tahu? Belum tahu. Niatnya yakni nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Itu paling niat itu sudah cukup untuk kita beriktikaf di dalam masjid. Nah, itu kita niat di situ. Nah, ketika kita masuk masjid itu langsung kita sambung sebagai apa? Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Kalau kita niat nawaitul iktikaf lillahi ta'ala, insya Allah dengan kita berdoa dan kita niat iktikaf di dalam masjid, apapun yang kita lakukan di dalam masjid, walaupun bernafas saja, kita bernafas di dalam masjid, insya Allah juga kita mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal kita sudah berdoa memohon dibukakan rahmat, pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain doa masuk masjid juga sudah hafal kan doa mau makan, Mas Asri? Sudah. Gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu sudah hafal, sudah tahu makna dari doa itu apa belum? Belum Pak. Belum tahu? Belum. Allahumma barik lana fima razaqtana dan seterusnya adalah doa makan. Nah, doa ini juga dalam sekali maknanya. Allahumma barik lana. Kenapa bukan Allahumma barik? Tidak tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Nah, itu Allah Nabi Muhammad mengajarkan doa itu. Allahumma barik lana. Itu bukan li. Kalau li hanya kepada diri kita pribadi yang sedang makan. Maka Nabi Muhammad SAW itu memberikan doa tersebut, Allahumma barik lana. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami, bukan berkailah saya. Jadi maknanya di situ kami. Jadi semua yang terlibat dalam proses sepiring nasi yang kalian makan tersebut, yang akan kalian makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, apa-apa yang menjadi rezeki ini. Jadi ketika kita berdoa mau makan Allahumma barik lana, itu kita sudah mencakup keseluruhan siapa saja yang
nandur padi ataupun menanam padi, itu juga mencakup yang memanen, yang mengopeni ataupun mengopeni bahasa Indonesia merawat padi hingga panen, yang ragu, kemudian yang memasak, itu semuanya mendapatkan doa dari doa yang kita ucapkan atau yang kita ucapkan ketika mau makan. Nah, itulah dalamnya dari sebuah doa. Kemudian doa mau tidur, bangun tidur juga sudah hafal juga kan doa bangun tidur? Belum. Hafal. Apapun mau tidur. Hafal Pak. Mau tidur gimana? Bismillah, 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 bismillah. Nah, itu kita meminta perlindungan ya, kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Bismika Allahumma ahya wa bismika ya Allah, dengan kebesaranmu aku meminta kepadamu untuk menjaga hidup kita hidup, dan bismika dan aku menyebut namamu ketika aku mati. Nah, ketika kita mau tidur itu kan sebenarnya kita mati sementara. Jadi ketika kita mau mati itu kita juga mempersiapkan mati dalam artian tidur ya, bukan mati yang beneran. Tapi kan istilahnya tidur adalah kematian. Jadi ketika kita mau tidur itu caranya kita pamit dengan kata-kata terakhir kita, yakni menyebut nama Allah. Nah, jadi ketika nantinya ketika kita tidak bangun lagi, nah itu terakhir kata yang kita ucapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya seseorang yang terakhir kali mengucap Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika akhir hayatnya dijamin Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Amin. Itu ketika kita mau tidur itu kita juga pamitan seperti tadi. Nah, ketika kita bangun tidur juga kita pamitan. Nah, kita mengucapkan hamdalah. Bagaimana katanya ketika bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihin nusyur. Maknanya dari doa ketika bangun tidur adalah ketika kita bangun kita mengucapkan hamdalah. Kita masih dihidupkan. Ketika kita masih dihidupkan tersebut, nah itu berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kehidupan, melakukan kebaikan, dan juga kita melakukan taubat itu pun juga kita harus lakukan setiap hari, setiap saat, agar ketika kita mati ataupun ketika tadi bangun tidur ya, kita mengucapkan hamdalah, itu kita bersyukur. Itu adalah ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kehidupan seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi mengenai doa. Belum Pak. Paham yang ini tadi? Ya. Bahwasanya sesungguhnya Islam itu juga mengatur kehidupan kita. Dari kita bangun tidur tadi kan hingga tidur lagi itu ada doanya. Di setiap kita mau melakukan apa saja itu juga dilandasi dengan doa dan niat. Jadi ketika kita makan pun jika kita niati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap suapan yang kita makan itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Itu adalah perintah Allah. Perintah Allah itu maknanya wajib atau sunnah atau makruh atau mubah. Perintah Allah. Wajib. Kulu wasrobu adalah perintah Allah. Makanlah dan minumlah. Jadi ketika kita makan ataupun kita minum, kita mengingat lagi ayat itu. Nah, itu adalah titik ibadah yang diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika makan ataupun kita melakukan aktivitas apapun. Nah, itu insya Allah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum Pak. Bapak lanjut ya? Iya Pak. Kita lanjut mengenai tata cara berdoa. Udah tahu
caranya gimana, tata cara ataupun adab-adab dalam berdoa? Belum ya? Belum. Nah, di sini Bapak tampilkan mengenai tata cara berdoa. Nah, berdoa itu pun bisa dimaknai juga seperti kita bertamu kepada orang lain. Itu kan kita juga ada adabnya kan. Kita mengetuk pintu, kita mengucapkan salam, kita sopan kepada tamu yang kita bertamu kepada orang tersebut, kita sopan, kita juga beradab. Nah, sama halnya ketika kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama orang saja, sama sesama manusia saja kita menjunjung tinggi rasa sopan kita, apalagi sama Allah yang Tuhan kita. Nah, maka dari itu ada tata caranya ketika kita berdoa. Yang pertama ini, jangan kelihatan ini. Ya, kelihatan. Nah, kelihatan. Yang pertama ini dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga ketika kita ibaratnya sesama manusia saja. Ketika Mas Riko sama Mas Asrul ini mau pinjam uang, Mas Riko sama Mas Asrul pinjam uangnya Mas Asrul, itu kan pasti juga tidak to the point. Aku jadi duitmu, kan juga merayu-rayu. Ketika seperti dibujuk dulu, kan tidak langsung pinjam duitmu, tidak seperti itu kan. Nah, sama dengan Allah itu kita rayu dulu agar luluh Allah Subhanahu wa taala paham bahwasanya kita hamba, dan kita juga ketika kita berdoa kita membawa status hamba kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana alhamdulillah, yang lafadznya alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan alamin dan seterusnya, itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak harus sholawat? Ada yang tahu kenapa harus sholawat? Apa itu sholawat? Sudah tahu ya? Gimana lafadznya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu juga bisa. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad juga sudah sholawat. Kemudian ada sholawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika kita tasyahud akhir. Nah, itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa di sini diselipkan sholawat ketika kita berdoa? Nah, karena sholawat ini adalah doa yang mana ketika kita sholawat tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu Yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, bahwasanya sesungguhnya Allah dan para nabinya pun bersolawat atas nabi. Nah, itu sudah bisa dibayangkan sendiri. Allah saja, malaikat saja bersolawat atas nabi. Bagaimana kalau kita bersolawat atas nabi? Nah, makanya sholawat adalah senjata pamungkas, ataupun sholawat adalah sebuah doa yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu adalah perintah kepada kita yusholluna 'alan nabi, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika doa yang dibarengi dengan sholawat, ketika sholawat adalah doa yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selipkan juga hajat kita di situ. Nah, ketika kita ibaratkan naik roket lah, kita menggandulkan hajat kita, otomatis kan juga sampai. Seperti itu. Ibaratnya sholawat adalah roket lah, ibaratnya sebuah kendaraan besar ataupun sebuah alat yang sangat utama digunakan untuk berdoa. Nah, kemudian tata cara berdoa selanjutnya yakni dilakukan dengan serius sambil mengangkat tangan. Ya, ini mengangkat tangan ini juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad, dianjurkan juga oleh para sahabat, para ulama untuk mengangkat kedua
kedua tangan. Bahwasanya mengangkat kedua tangan ini selain adalah isyarat kita meminta, itu adalah juga isyarat kita mengakui diri kita sebagai hamba. Kita sebagai hamba yang kecil, kita harus meminta pertolongan pada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian membaca doa hendaknya khusyuk dengan suara pelan. Nah, jadi membaca doa itu hendaknya dengan khusyuk. Jadi kita resapi apa yang ingin kita minta, dan dengan juga suara yang pelan, tidak bungok-bungok, tidak bungok-bungok ataupun dengan suara yang keras. Kita lembutkan suara kita, lembut saja nggak apa-apa, nggak usah keras karena Allah Maha mendengar. Jadi kita meminta dengan pengharapan, kita berharap cemas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan. Nah, kita ketika doa yang kita panjatkan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan putus asa. Kita jangan malah kok aku sedungo kok anda dikabulkan oleh Allah. Jangan seperti itu. Karena tahapan doa itu dibagi menjadi 3. Allah mengabulkan doa kita itu melalui 3 cara. Ada yang tahu? Mas Asrul ada yang sudah tahu 3 cara tersebut itu apa saja? 3 cara Allah mengabulkan doa kita. 3 cara Allah mengabulkan doa. Belum tahu Pak. Belum tahu. Mas Iko juga belum tahu. Nah, 3 cara Allah mengabulkan doa kita itu yang pertama. Ingat-ingat ya, dicatat kalau dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita pada waktu itu dan saat itu juga. Itu karena kekarapan kita sama kekarapan Allah itu sama, ataupun takdir yang sudah ditakdirkan kala itu sama dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, doa kita ditunda. Doa kita ditunda, entah itu di dunia ataupun menunggu kita ketika siap menerima doa itu. Contohnya apa? Contohnya ketika Mas Riko minta mobil, minta Pajero. Mas Riko minta Pajero pada saat ini kelas 7 LTS, Mas Riko meminta Pajero. Itu kan juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditunda nanti ketika Mas Riko sudah bekerja. Allah sudah paham mengenai kenapa kok Mas Riko belum dibeli Pajero ketika umur 7 tahun. Nah, karena Mas Riko belum siap. Dan juga ditunda. Ada juga doa yang ditunda dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kelak di akhir. Maka jangan terputus asa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabulkan doa sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah doa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan doa yang lebih baik. Nah, Allah itu juga sudah lebih paham mengenai kekarapan kita ataupun apa yang terbaik bagi kita. Nah, ketika Mas Riko ataupun Mas Asrul berdoa, ketika berdoa yang baik menurut Mas Riko dan Mas Asrul itu belum tentu baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa yang Mas Riko dan Mas Asrul panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditolak dalam artian diganti dengan sesuatu yang menjadi kebutuhan Mas Riko dan Mas Asrul. Seperti itu. Tadi apa saja 3 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama dikabul, Saat itu juga. yang kedua Ditunda. implementasi Ya. baik di dunia maupun Akhirat. dan yang ketiga ditolak ataupun diganti dengan yang lebih baik, seperti itu. Jadi jangan kok kita merasa putus asa ketika Allah sebenarnya belum mengabulkan apa yang kita minta. Seperti itu tadi, Allah mengabulkan doa apa yang pas bagi kita. Nah, Allah itu Maha tahu akan kita. Kita belum tentu mengetahui diri kita yang sesungguhnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita di dunia ini. Jadi kita harus sadar bahwasanya kita di dunia ini sebagai hamba yang ditakdirkan untuk hidup di dunia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dilakukan dalam keadaan suci. Nah, kalau bisa doa itu dilakukan dalam
keadaan suci dan dilakukan di waktu-waktu yang mustajab. Nah, di waktu yang mustajab itu ada banyak sekali. Seperti contohnya ketika malam, ketika masiko, sholat tahajud, itu adalah salah satu waktu di mana doa itu dikabulkan. Kalau kita analogi, nah itu kenapa di saat itu dahsyat sekali doa itu dikabulkan? Karena banyak orang yang masih tidur kala itu. Nah, Mas Riko bangun, Mas Riko sholat tahajud, kemudian Mas Riko berdoa. Di situ kan ketika banyak orang yang terlelap tidur dengan pulas-pulasnya, dan saat itu adalah waktu pulas-pulasnya orang tidur, Mas Riko bangun. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melihat Mas Riko. Oh iya, ya hambaku tangi, jam 9 tangi hambaku liane itu berubah. Ini cocok ini. Dan jaluk ngopo. Nah, cara-caranya seperti itu. Itu dispesialkan di waktu itu karena di waktu itu banyak orang yang masih tidur, sedangkan kita bangun untuk memanjatkan doa. Nah, kemudian selain di tahajud, kemudian juga di malam Jumat. Nah, amalan di malam Jumat ini juga banyak sekali. Selain kita membaca, biasanya masuk membaca apa kalau malam Jumat? Surat Al-Kahfi, terus sholawat, dan Yasin tahlil, Pak. Yasinan juga kan. Nah, itu adalah amalan-amalan, intinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selain di hari Jumat juga waktu yang mustajab itu ketika kita sedang berpuasa. Nah, ketika kita nanti berpuasa Ramadan ataupun kita berpuasa Senin Kamis ataupun puasa sunnah, maka berdoalah. Ketika waktu sahur, ketika waktu berbuka, itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa kita. Itu kita sebut hajat kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala ketika di waktu-waktu itu, waktu berbuka, waktu sahur, ataupun juga waktu puasa. Kemudian ada juga waktu yang mustajab ketika kita berdoa. Dan tahu ketika sholat Jumat. Nah, ketika khutbahnya, ketika duduk di antara dua khutbah. Nah, itu kan saat khotib berkhutbah pertama selesai, itu duduk kan? Duduk kemudian naik lagi. Nah, ketika khotib duduk itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita memanjatkan doa. Nah, itu makanya ulama-ulama juga mengajarkan untuk membaca sholawat. Nah, itu ketika ada juga kan di masjid kalian, ketika khotib sedang duduk di antara dua khutbah itu, siapa bilalnya mengucapkan sholawat. Nah, itu sholawat. Kenapa ulama itu memberikan lafaz sholawat di antara dua khutbah? Karena yang seperti yang poin pertama ini tadi, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada dasarnya ketika kita sholawat, itu hajat kita juga sudah tersebut, dan otomatis Allah juga sudah mengetahui apa hajat yang kita minta. Nah, itu oleh ulama diringkas menjadi cukup sholawat otot ketika duduk di antara dua khutbah. Nah, kemudian yang terakhir adalah memahami makna dari doa yang dibaca. Nah, seperti tadi kan, seperti poin tadi mengenai doa-doa yang sudah kita baca ataupun doa yang kita lantunkan, itu kita pahami. Dan doa itu juga tidak harus memakai lafaz Arab. Memakai lafaz Indonesia, bahasa Indonesia juga boleh, memakai bahasa Jawa juga boleh. Karena doa itu bebas dalam artian bebas bacaannya. Tapi yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita memakai bahasa Jawa, Duh Gusti pangeran kula nyuwun keselamatan dunia dan akhirat, itu juga boleh. Kita meminta juga dengan bahasa Indonesia juga boleh. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan mengenai kata doa? Belum. Paham kan mengenai doa? Apa yang harus kita lakukan ketika berdoa? Paham. Sampai sini Bapak harap ketika kalian berdoa, kalian memperhatikan lagi tata caranya berdoa, agar kita doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
doa ini adalah ibadah. Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya doa ibadah. Doa adalah ibadah. Terus itu dongo itu termasuk ibadah. Dan juga bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Kita latihan soal dulu ya. Nah, soal yang pertama, bagaimana lafaz doa untuk kedua orang tua? Nah, ini mudah sekali. Gimana? Coba bareng-bareng Bapak. Yang Robi Birli tadi Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini adalah doa yang utama yang harus kalian baca tidak lagi dari setiap saat, setiap habis sholat, setiap kalian menanjatkan hajat kalian, terus bisa mungkin juga mendoakan kedua orang tua kalian. Seperti itu ya. Kemudian soal selanjutnya nih, kita dibaca. Apakah kalian tak berbagi meminta restu kepada orang tua sebelum berangkat sekolah? Nah itu tak dibagi meminta restu pada orang tua apa tidak Mas Ibu? Ya Pak, minta restu sama orang tua. Gimana? Coba. Pak, Bu, lo izin berangkat ke sekolah dulu. Itu mengambil sebelum dibagi pelajaran. Gitu. Iya Pak. Terus bapaknya jawab gimana? Dia nak, dia kita ini pelajaran pas sekolah Bapak yang ngewangi bunga, diuji anakku, bilangnya pelajaran dan sukses. Betul Pak. Sangat bagus sekali ya. Itu ketika kamu mau berangkat kemana saja, itu usahakan izin kepada Orang tua. Kalau Mas Asul gimana tadi Pak? Ketika pamitan, Pamit. apa cuma Pak Buden aku pengen berangkat sekolah, apa gitu? Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana? Pamit Pak. Pamitnya gimana? Pak mau berangkat sekolah dulu, mohon ridhonya, mohon didoakan semoga lancar dalam dalam proses belajar mengajarnya. Bukan kantor gimana? Ya Bapak bilang Bapak juga mendoakan kamu sekolah semoga tercapai segala apa yang dicita-citakan, menuju setiap ilmu, ya jadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Seperti itu ya. Jadi setiap kalian mau pergi menuntut ilmu, mau sekolah itu meminta restu dan meminta ridho dari kedua orang tua. Karena ridho Allah bukan ridho Walidain. ridho Allah itu tergantung ridho pada kedua orang tua kalian. Jadi ada juga ibarat mengatakan bahwasanya surga itu di telapak kaki ibu juga. Nah itu bahwasanya ketika kamu sudah berbakti, ketika kamu tidak berbakti pada ibumu, ketika kamu tidak berbakti pada kedua orang tuamu, maka surga tidak akan kamu dapatkan seperti itu. Maka Bapak harap kalian itu ketika kemana saja, ketika mau berangkat sekolah ataupun kemana saja itu selalu meminta ridho kepada kedua orang tua dan juga meminta doa kepada orang tua. Karena meminta doa kepada orang tua itu adalah sebuah hal yang utama, bukan kok syirik ya. Meminta doa kepada kedua orang tua itu meminta untuk didoakan. Nah, kalau ada ulama juga yang mengatakan bahwasanya wali yang paling dekat dengan kalian adalah kedua orang tua kalian. Jadi hal utama yang harus kalian bertani ataupun hal yang paling kalian utamakan adalah kedua orang tua kalian seperti itu. Nah, mungkin Bapak harap kalian bisa mengambil pelajaran pada pagi hari ini mengenai adab berdoa dan juga adab dalam meminta doa. Sampai di sini ada yang ditanyakan belum Bapak tutup? Boten. Tidak ada. Mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan kelak. Amin. Juga kalian juga mendapatkan restu dari kedua orang tua kalian.
Mungkin itu pelajaran yang bisa kita sama-sama kita dapatkan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Akhirul kalam bisa ditutup ketua kelas dan doa hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, semoga kita dipertemukan di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.